Assalamualaikum, halo teman-teman onlineku, apa kabar semuanya? Seperti biasa, hari ini saya akan share lagi kegiatan saya yang diawali dari bongkar belanjaan ya teman-teman. Ini tadi saya ke warung untuk pergi membeli minyak goreng dan saya melihat ada tepung bakwan karena saya kepengen bikin bakwan, jadi saya beli tepung bakwan 2 bungkus. Kenapa saya beli tepung instan? Karena saya nggak tahu ya teman-teman cara membuat atau bahan-bahan untuk tepung bakwan, makanya saya beli aja yang instan. Jadi nanti kan tinggal nambahkan sayur aja, nggak perlu repot-repot mempersiapkan bahan-bahan lainnya. Toh saya juga nggak tahu bahan-bahan bakwan itu apa aja. Yang saya tahu hanya tepung, sayur wortel, sayur kol, dan daun sup. Tapi hanya itu yang saya tahu ya teman-teman. Dan sekarang dilanjut ya teman-teman. Ini tadi saya mau masak. Ini ada ayam yang waktu itu saya beli di pasar 1 ekor, dan kemarin separuhnya udah saya gulai kuning, sekarang separuhnya mau saya sambal. Tapi kemarin kalau nggak salah saya nggak bikin video waktu membuat gulai kuning ya teman-teman, entah karena saya kelupaan, entah saya memang udah buat, saya nggak ingat ya teman-teman. Tapi seingat saya tidak membuat video gulai kuning ayam ini, jadi saya membuatnya pas bikin goreng ayam aja. Sambil goreng-goreng ayam, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada bunda-bunda semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Karena tanpa teman-teman semua atau bunda-bunda semua, channel YouTube saya tidak akan berkembang. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh ya tulis di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya, karena kritikan teman-teman itu sangat-sangat berguna untuk saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini tadi goreng ayam udah selesai dan saya lanjut untuk menggoreng cabenya. Karena cabenya udah matang, udah wangi, udah harum, saya lanjut masukkan ayamnya. Ya saya masaknya cuman ini aja ya teman-teman, saya nggak masak banyak karena saya takut nanti nggak habis. Kalau sambal itu kalau sampai pagi nggak enak ya teman-teman, rasanya agak-agak gimana gitu. Dan inilah dia sambal ayam. Ya tentunya teman-teman di rumah udah pada tahu karena teman-teman di rumah pastinya sudah sering memasak seperti ini. Dan sekarang saya lanjut ya teman-teman. Ini saya lagi tumis-tumis bawang merah, bawang putih, dan tomat karena saya ingin memasak sayur toge. Kalau kita bikin sambal kurang afdol ya teman-teman kalau nggak ada sayurnya. Jadi saya kalau setiap kali bikin sambal saya pasti memasak sayur. Tapi kalau saya bikin gulai saya nggak masak sayur lagi karena gulai itu udah ada kuahnya ya teman-teman. Tapi kalau sambal kan nggak ada kuahnya, makanya setiap kali saya membuat sambal ayam, sambal terong, sambal ikan asin, pokoknya sambal apa aja saya pasti membuat sayur. Dan ini tisu ya teman-teman. Ini kenapa saya tengokkan ini karena saya itu kalau lap-lap kompor selalu menggunakan ini ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang sama saya kalau ngelap-ngelap kompor yang berminyak menggunakan ini. Kenapa saya menggunakan tisu ini? Karena tisu ini selain murah juga gimana ya, lebih hemat ya teman-teman. Saya itu tidak menggunakan kain lap dikarenakan kalau kain lap itu kena minyak sangat-sangat susah dicuci ya teman-teman. Makanya saya itu memutuskan kalau ngelap minyak-minyak di kompor menggunakan tisu seperti ini. Toh tisu seperti ini juga murah ya teman-teman, nggak terlalu mahal. Kalau di tempat saya satu pak yang besar tadi itu hanya 7.000. Apakah teman-teman di rumah ada yang sama seperti saya? Kalau ada boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Saya menggunakan tisu seperti ini sudah lama ya teman-teman, sejak pokok intinya sudah lama. Karena waktu itu saya malas menyuci kain lap, saya selalu buang kain lap yang sudah digunakan untuk lap kompor. Jadi saya itu mikir gimana caranya supaya kain lap itu awet dan saya itu nggak repot-repot mencuci. Ya udah saya itu memutuskan untuk membeli tisu seperti ini kalau untuk melap kompor. Dan ini videonya dilanjut ya teman-teman. Ini itu di sore harinya saya itu lanjut pergi mengajak anak-anak saya untuk pergi jalan-jalan.
Tadinya saya nggak ada niat untuk upload ya teman-teman, tapi setelah saya pikir-pikir ya udah saya upload aja ya untuk kenang-kenangan bagi anak-anak saya nanti. Siapa tahu nanti kalau saya udah nggak ada, dia menemukan video YouTube saya, dia bisa melihat jika waktu kecil saya sering ngajak dia jalan. Tapi lagi-lagi tempatnya hanya di sini ya teman-teman. Karena saya taunya ya hanya di sini ya teman-teman yang banyak anak-anak main. Jadi setiap kali anak-anak tuh minta jalan-jalan, mereka pun hanya mengajak saya ke sini. Karena di daerah saya tinggal ini nggak ada mall ya teman-teman, hanya ada tempat-tempat seperti ini. Itu pun anak-anak selalu mintanya ke sini, makanya setiap kali kami jalan-jalan, kalau membawa anak-anak saya pasti nanya mereka mau kemana, mereka selalu mintanya ke sini. Karena di sini itu ada yang seperti ini ya teman-teman, bisa naik motor, naik mobil, seluncuran, dan banyak permainan lainnya yang bisa kita sewa untuk menyenangkan hati anak-anak. Yang gratis di sini hanya seluncuran ini ya Bun ya. Kalau seluncuran ini ya memang gratis, tapi kalau yang lainnya itu pada bayar. Yang naik mobil, naik motor, naik skateboard, dan masih ada ya teman-teman permainan lainnya, saya nggak tunjukin satu-satu. Kalau naik motor seperti itu kadang 35, kadang 25, kadang 45 ya, tergantung harinya ya teman-teman. Kalau hari libur itu mahal ya teman-teman, sekitar 35 atau 45, tapi kalau hari biasa hanya 25 per 30 menit. Entah 30 menit entah 15 menit ya teman-teman, saya agak-agak lupa, tapi kalau nggak salah 30 menit. Dan itu suami saya sibuk ya teman-teman untuk ngajarin anak saya yang tua itu naik motor, karena anak saya itu dari kemarin-kemarin itu udah minta ya teman-teman pengen naik motor itu, padahal kakinya nggak sampai. Dikarenakan kaki suami saya itu sakit, jadi suami saya minta saya gantikan, tapi karena kaki saya sakit ya teman-teman, jadi saya memutuskan ya udah berhenti aja main itu, karena saya nggak tahan ya teman-teman, sakit di bagian paha. Karena motor itu kan kecil, itu khusus untuk anak-anak, tapi anak saya itu kakinya belum sampai, jadi ya udah akhirnya kami hanya bayar aja. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting hati anak saya senang. Dan ini anak saya yang kecil sibuk main seluncuran ya teman-teman, karena tadi naik motornya gagal, nggak jadi sampai selesai. Anak saya minta naik skateboard. Kalau naik skateboard ini murah ya teman-teman, hanya 10.000 per 30 menit atau per 15 menit lah, saya lupa ya teman-teman. Kalau naik motor tadi 35 per 30 menit. Kalau di tempat teman-teman ada nggak ya seperti ini? Kalau ada, berapa ya bayarnya? Tulis ya teman-teman di kolom komentar, siapa tahu lebih murah atau lebih mahal. Ini anak saya yang kecil ya teman-teman, dari tadi dia panjat sana panjat sini. Kalau motor ini sewanya 25.000 ya teman-teman, kalau mobil ini 35.000. Pokoknya beda kendaraan beda harga sewa ya teman-teman. Dan setelah anak-anak puas main, kami lanjut ingin pulang ya teman-teman. Ini pun sudah mulai maghrib. Pas di jalan saya itu salfok dengan buah-buahnya ini ya teman-teman, buahnya lumayan murah, hanya 25.000 sekilo, dan buahnya itu sangat-sangat segar, jadi saya beli buah itu dulu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai titik ini. Bye bye, assalamualaikum.